Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadira Madani dan dua rekan saya ada Tita Isra Faiza dan Ade Fitriana. Kira-kira ada yang tahu nggak nih kita bertiga mau ngapain ya di sini? Nah, kita bertiga ini ingin sebenarnya sih pengen ngobrol santai-santai aja, tapi untuk kali ini pembahasannya agak serius karena kita akan membahas tentang karakteristik pendidikan dalam kurikulum 1968. Wah, ini topiknya sangat menarik banget nih teman-teman. Pokoknya kalian harus tetap menonton video ini sampai akhir supaya mendapat ilmu baru. Terima kasih, selamat menonton. Berbicara tentang kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum merupakan rencana pembelajaran. Nah, jadi kurikulum ini sangat penting atau sebagai aspek utama di dalam sekolah. Nah, betul banget tuh deh. Jadi kurikulum juga kan mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai sarana dalam mengukur kemampuan pribadi dan konsumsi pendidikan. Dan kurikulum itu juga tidak bisa lepas dari pergerakan target yang membuat peserta didik dapat memahami berbagai materi dengan mudah. Tahu nggak tujuan dari dibuatnya kurikulum? Nih, kurikulum dibuat dengan tujuan untuk memeratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan juga siap masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, teman-teman semua, sampai penjelasan di sini, kira-kira kita sudah dapat memahami ya bahwa suatu kurikulum itu sangat penting, baik fungsi ataupun tujuannya, baik bagi sekolah, siswa, ataupun tenaga pendidik. Nah, tapi yang masih jadi pertanyaannya nih, kenapa sih ya kira-kira kurikulum itu selalu berganti dari masa ke masa? Kalau itu bisa dikarenakan berubahnya sistem pemerintahan, seperti bergantinya presiden. Otomatis kan semua sistem di dalamnya seperti politiknya, ekonominya, bahkan pendidikannya tentu ikut berubah. Salah satu faktor kenapa kurikulum di Indonesia itu terus berubah, itu salah satunya karena adanya perubahan zaman yang diiringi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi semakin kesini kan zaman semakin canggih ya kan, banyak teknologi keluaran baru, teknologi yang dulu nggak ada sekarang udah ada karena perubahan zaman itu sendiri. Jadi mungkin itu salah satu penyebab kenapa kurikulum di Indonesia itu terus berganti. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa penyebab perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia ini yang sering berganti dari masa ke masa, banyak faktor yang disebabkan sehingga sering bergantinya kurikulum. Nah, diharapkan perubahan kurikulum ini dapat mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Yap, betul banget dek. Jadi sekarang kita langsung aja nih masuk kepada intinya, yaitu kita akan membahas tentang karakteristik pendidikan dalam kurikulum 1968 di Indonesia. Nah, jadi kurikulum 1968 itu adalah kurikulum pertama nih yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Jadinya pembuatan kurikulum 1968 ini bertujuan untuk menggantikan rencana pendidikan 1964 yang dibentuk pada saat Orde Lama. Nah, di dalam kurikulum 1968 ini, pendidikan nasional ditunjukkan untuk membentuk manusia dengan ideologi Pancasila yang sehat secara jasmani maupun rohaninya, serta memiliki kecerdasan dan keterampilan. Selain itu, kurikulum ini dimaksudkan untuk meningkatkan moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama bagi para peserta didiknya. Di dalam kurikulum 1968 ini memusatkan pembelajaran secara teori, tidak mengembangkan
aspek afektif dan psikomotorik peserta didik. Tujuan pendidikan lebih mengarahkan dalam pengembangan pengetahuan. Oh iya Dek, perlu diingat juga nih, kurikulum 1968 ini merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964. Salah satu perubahannya ada di struktur Pancawardhana ini, yang menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan juga kecakapan khususnya. Oh, jadi gitu ya. Sepertinya saya tahu deh apa itu Pancawardhana. Jadi Pancawardhana itu adalah rencana pendidikan pada tahun 1964 yang menitik beratkan pada pengembangan daya, cipta, karsa, karya, dan satu lagi tuh moral. Nah, jadi pada kurikulum 1964 itu ada 5 kelompok bidang studi. Yang pertama itu ada perkembangan moral, terus tuh kecerdasan, terus ada emosional, selanjutnya tuh ada artistik, terus apa lagi ya? Oh, keterampilan dan jasmania. Nah, jadi daripada saat itu juga pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya yang disebut sebagai Pancawardhana. Oh ya, kira-kira kalian tahu nggak sih konsep dari kurikulum 1968 itu seperti apa? Setahu saya sih, kurikulum 1968 ini merupakan kurikulum pertama terpadu di Indonesia dan memiliki 3 struktur program. Yang pertama itu ada pembinaan jiwa Pancasila, yang kedua pengetahuan dasar, dan yang terakhir yang ketiga ada kecakapan khusus. By the way, kamu tahu gak Nat, bagaimana konsep kurikulum 1968 itu? Yang saya tahu pada kurikulum 1968 itu ada mata pelajaran yang dipelajari dalam pembinaan jiwa Pancasila. Yang pertama itu ada pendidikan agama. Yang kedua itu ada pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga ada pendidikan bahasa Indonesia. Yang keempat itu ada pendidikan bahasa daerah. Terus yang kelima itu ada pendidikan olahraga. Lalu di pengetahuan dasar itu ada mata pelajaran berhitung, terus IPA, kesenian, sama satu lagi itu pendidikan kesejahteraan keluarga. Jangan lupa ada program kecakapan khusus yang meliputi mata pelajaran atau bisa disebut dengan pendidikan khusus. Dari tadi kita ngomongin kurikulum 1968 doang nih, tapi belum ngebahas tentang ciri-cirinya. Kira-kira ada yang tahu gak ya? Ciri-ciri dari kurikulum 1968 ini, yang pertama bersifat correlated subject, yaitu keterkaitan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang kedua, jumlah mata pelajaran di SD terdapat 10 bidang studi. Di SMP ada 18 bidang studi dan di SMA ada 18 bidang studi. Yang ketiga, penjurusan di SMA ada di kelas 11 atau kelas 2 SMA dan penjurusan dibagi menjadi 2, yaitu sastra sosial budaya dan ilmu pasti pengetahuan alam atau PASPAL. Wah, namanya unik banget tuh. Berarti kalau kurikulum 2013 sekarang itu disebutnya penjurusan IPA dan IPS ya? Nah, betul, kurang lebihnya seperti itu Nadi. Nah, selain dari ciri-ciri, kita juga harus mengetahui nih prinsip dari kurikulum 1968. Kira-kira ada yang tahu nggak nih prinsip dari kurikulum 1968 itu seperti apa? Jadi, prinsip kurikulum 1968 itu ada 3. Yang pertama ada integralitas. Jadi, di dalam kurikulum 1968 itu, pendidikan merupakan bagian yang integral dalam pelola dan proses pembangunan. Kalau diibaratkan bangunan, prinsip integralitas ini merupakan pola atau rangkaian sebelum bangunan itu dibangun. Yang kedua, ada kontinuitas. Pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan dari anak-anak hingga dewasa.
Nah, jadi dari anak-anak hingga dewasa ini, seseorang pasti akan terus membutuhkan pendidikan, baik secara teori maupun moral. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada sinkronisasi. Seluruh yang berkaitan dengan pendidikan harus sesuai sebagaimana dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi begitu teman-teman, penjelasan prinsip dari kurikulum 1968. Nah, jadi seperti itu teman-teman, gambaran dari kurikulum tahun 1968. Semoga dari percakapan dan penjelasan kami dapat dipahami dengan jelas ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.